sekarang malah jadi pemimpin besar, kayak dari buronan jadi sultan. Nah, di video ini kami bakal bawain kisah tersebut tentang Lakai, seorang pangeran yang pernah jatuh tapi berani bangkit dan mengubah takdirnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri sekaligus peran apa yang kami bawakan. Perkenalkan, saya Putri Mantika Ramadhani sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Farnadia sebagai Bisamgoa. Perkenalkan, nama saya Nurfitriani Ramadan sebagai Lakai. Perkenalkan, nama saya Gadis Alfatul Hasanah sebagai Datori Banda. Perkenalkan, nama saya Milas Musri sebagai Sultan Alauddin dan bangsawan Bima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra sebagai bangsawan Bima. Sebelum itu, nah langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Nah, Coba. di tanah Bima, di balik megahnya istana, tersimpan kisah yang tak selalu indah untuk dikenal. Kekuasaan seringkali melahirkan ambisi, dan ambisi terkadang melahirkan luka. Ada cerita yang beredar tentang seorang pangeran bernama Lakai yang terseret dalam konflik istana. Sebuah peristiwa kelam terjadi. Seorang pangeran mahkota kehilangan nyawanya, dan nama Lakai ikut terbawa dalam bayang-bayang tuduhan. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia bukan lagi seorang pangeran, melainkan buronan. Ini tidak bisa dibiarkan. Darah bangsawan telah bertumpah. Lakai harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh lolos. Jika kita biarkan dia hidup, kerajaan ini pasti akan hancur. Kalian hanya melihat hasilnya, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apapun alasannya, pangeran telah mati. Dan kamu harus membayarnya. Ini yang benar. Jika aku tetap di sini, aku tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku harus pergi. Malam itu, ia pergi, membawa luka, ketakutan, dan masa lalu yang akan terus mengikutinya. Langkahnya membawanya melintasi lautan, hingga tiba di Kesultanan Pulatale. Di tempat asing itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan. Kesempatan. Siapa engkau yang datang dengan membawa muka yang penuh beban? Aku bukan siapa-siapa, hanya pelarian dari masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Yang terpenting adalah apa yang kau lakukan setelahnya. Apa? Aku masih tahu. Di sini, setiap orang diberi kesempatan untuk berubah. Hari demi hari, Lakai mulai merenung tentang kesalahan, tentang hidup, dan tentang dirinya sendiri. Pertemuannya dengan Datori Bandang membuka jalan baru dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat harapan. Dalam keheningan hati, Lakai memilih untuk berubah. Aku ingin menjadi seorang. Aku menerima. Semoga engkau menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sejak saat itu, dia bukan lagi sekadar pelayan, melainkan seseorang
akan dikenal sebagai Sultan Abdul Kahir. Namun, perjalanan belum selesai. Dengan hati yang lebih kuat, ia kembali ke tanah kelahirannya. Apakah kamu siap kembali? Aku takut, tapi aku harus menghadapinya. Pergilah dan buktikan perubahanmu. Aku akan kembali sebagai pembawa perubahan. Kepulangannya tidak benar. Keraguan masih ada. Luka belum hilang. 1, 2, 3. Dia kembali. Apakah kita bisa mempercayainya? Aku tidak meminta kalian untuk berkembang selalu, tapi berilah kesempatan Apa jaminannya? bahanku dan upah. Perlahan, kepercayaan itu tumbuh kembali. Perubahan besar pun terjadi. Kerajaan Bima memasuki babak baru. Mulai hari ini, kita akan menjadi kesultanan. Apa kesultanan? Iya, dengan Islam sebagai dasar dan adat sebagai hukum. Dan sejak saat itu, Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima, dan Lakai dikenal sebagai Sultan Abdul Kahir. Hubungan dengan Goa pun terjalin erat dalam iman dan persaudaraan. Kami datang bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai saudara yang membawa ikatan ini. Goa menyambut Bima sebagai saudara, bukan yang saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Kami tidak akan melupakan kebaikan itu. Goa telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan kami yakin Bima akan menjadi negara yang aman dengan Bima sebagai pondasinya. Selama kita menjalin nilai kebenaran, persaudaraan ini akan tetap hidup. Namun, waktu terus berjalan dan keadaan berubah. Kekuatan politik di Nusantara bergeser. Hubungan antara Bima dan Goa pun perlahan merenggang. Terlebih setelah runtuhnya kekuasaan Goa akibat tekanan Belanda. Bima mulai berdiri di mandiri. Namun satu hal tetap abadi. Jejak Islam dan hubungan persaudaraan yang pernah terjalin tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia tidak ditentukan dari keberanian, tetapi keberanian untuk berubah. Kesalahan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan. Dari seorang buronan akhir seorang sultan, dari kesalahan lahir perubahan, dan dari perjalanan kehidupan lahirlah harapan. Karena pada akhirnya manusia punya kesempatan menjadi yang lebih baik. Gimana? Keren kan? Dari kisah ini kita boleh mengetahui banyak obat akhir dari segalanya. Semua orang punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau kalian suka videonya, kalian jangan lupa like, comment, dan share ya, biar semua orang tahu di keren. Thank you for watching.